teman-teman, video kali ini ya saya akan mengajarkan teman-teman ya cara melihat market yang sedang sideways ya teman-teman ya. Jadi cara melihat market yang sedang sideways itu ya teman-teman, umpamanya kita hanya menggunakan candle ya, umpamanya kita hanya menggunakan melihat di candlesticknya aja ya. Untuk cara melihat apakah market ini sedang bergerak atau tidak atau sideways ya, kita bisa menggunakan ya dengan cara mengambil di time frame yang agak kecil, yaitu menggunakan time frame M15 gitu ya. Yaitu setiap candle ini pergerakannya 15 menit gitu ya. Lalu langkah-langkahnya ya teman-teman ya, kita bisa menggunakan namanya alat bantu garis ya. Alat bantu garis gitu ya. Dimana kita lihat di sini ya, ini ada berapa hari ini market amat sideways gitu ya, dan gerakannya juga ada gila-gilaan begini ya. Nah, tapi untuk memudah menandakan ya market yang sideways itu begini teman-teman. Pertama ya, teman-teman ya melihat candle ya, pergerakan candlenya itu ya pendek-pendek gitu ya. Nah ini candlenya tuh tidak mau panjang-panjang, dan ya, dan pergantian warnanya ya sangat cepat sekali. Nah begini ya, kita lihat di hijau ya, 2 candle atau 3 candle gitu, sebentar lagi ganti. Jadi kalau 2 candle hijau di sini ya, sama dengan kan 15 tambah 15 30 menit. Setelah 30 menit ya harga naik, 30 menit kemudian itu harga turun lagi ya. Ya inilah kita namakan market sedang sideways gitu ya. Jadi caranya bisa juga kita menggunakan alat bantu, yaitu kita kasih aja kandangnya ya, menggunakan horizontal line ini ya, kita kandang aja gitu ya. Nah kita lihat dia pergerakannya yang sering dia di mana gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini kalau kita kasih kandang ya, lebih kurang harga akan bergerak ke daerah ini aja teman-teman ya, yaitu 1693 ke 1689 ya, berarti sekitar 40 pip ya. Ini harga bergerak di area 40 pip ya. Gimana kita mau trading teman-teman ya? Nah, belum tentu kita bisa ngambil harga di puncak, atau kita bisa mengambil harga di bottom ya. Karena untuk kita entry, kita nggak mungkin langsung berganti warna candle kita langsung entry, itu tidak mungkin karena belum terkonfirmasi. Bisa aja ya hijau-hijau lalu merah, belum tentu berikutnya merah lagi. Minimal kita membutuhkan 2 candle ya. Itu kalau di time frame ya kecil, mungkin ini di M15 ya. Coba kalau kita lihat di M30 ya, kayak begini. Ya malah kalau di M30 satu hijau satu merah, merah hijau, merah lagi, hijau lagi, merah lagi gitu. Nah, jadi untuk teman-teman newbie ya, sebaiknya jika kita menjumpai market seperti ini ya, sebaiknya kita jangan ambil posisi ya. Lalu kapan kita ingin mengambil posisi? Tentu saja setelah kita bikin kandang atas dan kandang bawah ya. Kita akan menunggu bahwa ya garis yang kita kandang ini akan ditembus dulu, akan di breakout. Ya kalau kita lihat contoh di sini ya teman-teman ya, pertama yang di breakout kan ke bawah ya. Ya tapi setelah dia breakout ke bawah ya, turunnya juga ya nggak terlalu signifikan gitu ya, nggak terlalu banyak gitu loh. Umpama kita pasang di sini ya, sell stop gitu ya. Kita memasang di sini namanya memasang sell stop ya. Nah, kita dapat harga di sini. Ya, turunnya sedikit. Ya, 5 poin lumayan ya. Langsung aja pasang di sini sell stop gitu ya. Lalu ambil TP-nya 40 aja gitu ya. Udah dapat juga. Setelah itu harga akan masuk lagi ke kandang dia, masuk ke sini lagi. Mungkin di sini alternatifnya kita juga bisa pasang ya. Kita di kandang ini kita memasang namanya buy stop ya, menggunakan pending order. Kalau di sini kita pasang kena ya, ya ini jauh nih, banyak dapatnya. Cuma teman-teman
Kalau ada market begini namanya market lagi sideways ya. Teman-teman jangan ngotot mau ambil posisi di daerah ini dulu. Sebaiknya tunggu dia keluar dari kandangnya ya, kandang bawah atau kandang atas ya. Ya, ini hanyalah sebagai petunjuk saja ya buat teman-teman ya. Kadang di market kayak begini. Jadi untuk melihat kalau market dari lagi sideways itu ya, biasanya candlenya tuh nggak pernah panjang-panjang gini ya. Kalaupun ada candle panjang ya, dia akan meninggalkan shadows-nya cukup panjang, ekornya gitu ya. Kayak gini ya, meninggalkan ekor gitu cukup panjang ya. Jadi ini pergerakannya sangat volatile, sangat cepat sekali ya. Mungkin kita belum sempat ngambil posisi ya, harga entah udah lari kemana-mana gitu ya. Nah di sini juga ya, kalau kita perhatikan market juga bergerak sideways ya. Jadi sideways itu ada sideways-nya, ringnya kecil 40 sampai 50, dan juga ada sideways-nya itu ringnya lumayan sampai 100 pip gitu ya. Kayak begini kita juga boleh bilang nih market lagi sideways ini teman-teman. Nah ini ya, kalau kita kasih kandang ya. Nah ini harga bergerak di sini. Cuman kalau di sini kan lebih besar, 17, 13, 98. Ya ini 150 pip. Ya kalau ini lumayan besar ya, ini lumayan besar. Nah cuma di sini kan ada berapa fase sideways-nya ya. Pertamanya kan di sini ya teman-teman. Nah ini ya, yang lebih sering harga bergerak daerah ini. Ya setelah itu harga akan bergerak di daerah bawahnya. Ya. Nah kalau kita ambil kunciannya kan, nah ini daerah ini gitu ya. Nah pergerakannya nih. Ini bisa memakan waktu beberapa jam. Kita lihat aja ini kan 30 menitan. Artinya satu candle ini 30 menit ya. Kalau kita hitung aja ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam ini ya. Harga sideways di situ saja. Nah, jadi ini untuk nambah wawasan saja ya teman-teman ya. Cara melihat market itu lagi sideways atau tidak. Ingat ciri-cirinya adalah candlenya itu ya kecil-kecil ya. Candlenya kecil-kecil gitu ya. Candlenya nggak memanjang gini. Dan warnanya ya mudah berubah ya. Dari hijau ke merah ya. Dari merah ke hijau. Pergantiannya itu cukup cepat. 2 candle ya sudah ganti ya. 3 candle sudah ganti. Dan pergantian candlenya selalu datar ya. Dia tidak menurun atau tidak naik. Nah itu ciri-ciri ya. Nah ini ya. Market lagi sideways. Seandainya kita menemukan ya market seperti ini, sebaiknya kita jangan ngotot ngambil posisi ya. Ya, karena kita ini ya, banyak ya. Karena kalau kita ambil posisi juga ya, susah untuk profitnya ya. Sebaiknya kita kasih kurung aja. Kalau menjumpai kayak gini, kita kurung aja. Tadi yang paling tinggi di mana? Kasih bikin tanda. Yang paling rendahnya di mana? Kita bikin tanda. Setelah itu di breakout ya, barulah kita ambil posisi. Breakout ke atas kita ngambil posisi buy, breakout ke bawah kita mengambil posisi sell ya. Mungkin ini adalah menambah wawasan teman-teman ya untuk melihat market lagi sideways ya. Mungkin cukup sekian ya, dan terima kasih.